full video kamu dengan Dr. Richard. Saya menjawab sebagai orang Islam, Anda orang Kristen, sebaiknya dengan oke. Makanya saya tidak memilih pro Israel, saya tidak memilih pro Palestina. Saya netral. Waduh, kayaknya kamu sendiri nih yang harus nonton video kamu ulang deh. Ya silakan Ayu Mayasari, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, silakan. Oke, aku habis nonton full video kamu dengan Dr. Richard. Oke. Dan sudah ada beberapa yang aku react langsung di akunku. Oke. Ada beberapa pertanyaan, misalnya pengakuan kamu bahwa tanah Israel itu milik orang Israel hanya karena bangsa yang sudah dikalahkan oleh bangsa Israel itu sudah punah. Ya enggak? Bangsa Israel, iya, mereka sudah punah diusir. Nah, pertanyaannya, apakah benar secara konsep kepemilikan tanah di masa itu, orang-orang memiliki tanah dengan cara seperti yang kamu pikirkan? Kalau dalam pandangan saya, pemikiran kamu itu menganggap bahwa konsep negara Israel pada masa itu sama dengan nation state pada masa ini, yang dimana batas-batas wilayahnya itu berdaulat sehingga tidak bisa lagi dipecah atau direbut oleh bangsa lain. Oke. Ketika orang Kanaan, ini saya coba bawa narasi kamu. Ketika orang Kanaan yang adalah keturunan orang Kalushim dari Misraim dan anak Ham, itu yang adalah penyembah dewi kesuburan, yang menjadi penduduk Kanaan itu diusir oleh orang Filistin, orang Mediterania. Apakah orang Mediterania menjadi pemilik asli tanah itu? Kalau pada saat itu iya. Oke. Lalu ketika Israel mengalahkan itu, kenapa tidak melakukan konsep yang sama? Dia memiliki tempat itu pada saat dia menguasai. Namun ketika dia dijajah kembali, apakah kepemilikannya diambil atau tidak? Betul, ya betul diambil, betul. Terus dengan alasan apa yang logis berdasarkan sejarah? Kalau yang saya nonton ini, maaf ya, yang saya nonton dari Dr. Richard itu, kamu mengatakan bahwa karena Israel sudah pernah tinggal di sana, maka tanah itu miliknya murni, tidak bisa lagi diambil oleh bangsa. Kamu potong pernyataan saya yang menyatakan seperti itu sekarang. Kamu jangan menyimpulkan apa yang nggak saya ucapkan. Oke, kalau gitu simpulkan dong. Oke. Jadi gini, saya mengatakan bahwa Zionisme sekarang itu mewarisi apa? Mewarisi semangat orang Zelot yang ketika dijajah Roma itu melakukan perlawanan kepada orang Roma. Jadi orang-orang Zelot ini itu adalah orang-orang Farisi yang punya rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bayang-bayang bahwa tanah itu milik mereka. Nah, itu orang-orang Zelot. Nah, orang Zionis ini membangkitkan semangat itu. Saya tidak katakan itu tanah milik Israel, bro. Makanya yang ditanyakan dokter. Maaf, terakhir saya masih lihat video kamu terakhir waktu ditanya sama Dr. Richard. Kamu bilang itu tanah mereka. Kamu katakan gitu. Betul. Itu tanah mereka. Sampai saat ini. Ya sampai saat ini kan tidak. Itu berarti kamu sepakat bahwa yang terjadi hari ini di Palestina adalah pendudukan. Pendudukan maksudnya bagaimana? Israel datang ke sana lalu menjajah negeri Palestina. Wah, saya tidak bisa katakan begitu karena dalam resolusi PBB, dalam Liga Bangsa-Bangsa, di dalam kesepakatan Corpus Separatum, mereka sudah dibagi wilayah. Cuma betul Israel itu mengambil 50% wilayahnya bertambah lagi. 50%, 85. Ya oke, sekarang 85. Apakah itu pelanggaran? Ya iya, memang itu pelanggaran. Mereka berhak, orang-orang Palestina berhak memerangi atas pelanggaran itu atau enggak? Ya berhak, karena itu peperangan. Berarti tapi di video dari Richard itu, Dr. Richard, kamu tidak sepakat. Kamu menganggap apa yang dilakukan orang-orang Hamas itu adalah ilegal karena mereka menyerang penjajah. Betul, karena Hamas itu tidak sepenuhnya mewakili Palestina. Kamu tahu siapa yang memenangkan? Zionis itu juga tidak sepenuhnya mewakili orang Israel. Makanya dalam kesimpulan saya berkata begini, bahwa kita itu kalau mengatasnamakan kemanusiaan, ya itu tidak boleh memecah kedua belah pihak. Kalau memang kita ingin memberikan tunggu dulu saya. Saya adalah tuan rumah di room saya. Baik, kamu mati saya. Oke? Kamu pakai etika kamu. Oke, silahkan. Jadi
ketika di dalam kesimpulan saya berkata bahwa ya tanah itu memang diperebutkan, yaitu Yerusalem Timur. Di dalam kesepakatan Corpus Separatum, tanah itu tidak lagi dimiliki siapapun. Tetapi ada yang memberontak tentang hal itu. Nah, atas nama Syria Palestina, itu kan dulu apa saya katakan, berdasarkan koin yang saya jelaskan itu milik siapa? Zionis, yaitu Theodor Herzl tadi. Itu yang bangkit sekarang. Saya tidak mengatakan Zionis itu representasi Israel yang kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa oke, itu merepresentasikan Israel secara keseluruhan. Tidak, bro. Makanya saya tidak memilih pro Israel, saya tidak memilih pro Palestina. Saya netral. Waduh, kayaknya kamu sendiri nih yang harus nonton video kamu ulang deh. Kata-kata kamu di akhir itu menjelaskan, silahkan ya yang boleh nonton, ini kan banyak yang nonton. Oke, silakan. Kamu tunjukkan pernyataan saya di video itu. Ada pernyataan kamu terakhir di belakang bahwa itu tanah yang dijanjikan. Pertanyaan saya gini, apakah orang-orang satu pertanyaan yang harus dijawab. Apakah orang-orang Nasrani itu membenarkan pemikiran orang-orang Yahudi atas kepemilikan tanah yang dijanjikan berdasarkan Alkitab? Itu gini, itu dalam konteks tanah itu dijanjikan kepada mereka, kembali lagi ke orang Jelok tadi. Kan saya katakan begini, orang Israel berarti nggak ada tanah yang dijanjikan, itu hanya asumsi pribadi orang-orang Zionis. Itu tidak dibenarkan secara internasional, tidak dibenarkan secara HAM oleh Zionis untuk memperluas tanahnya, bahkan menduduki. Bukan begitu. Ketika saya berkata bahwa tanah itu dijanjikan kepada siapa? Kepada orang Israel. Bahkan sebelum saat ini berperang, itu di abad pertama ketika masa Yesus Kristus. Pada masa Yesus Kristus tahun 100-an, abad pertama ya. Itu ada orang Zelot yang melakukan pemberontakan kepada Roma. Alasannya mereka, kamu tahu nggak apa, untuk memerangi Romawi, yang kemudian Rabi Akiba menganggap Simon Bar Kokhba itu sebagai Mesias. Itu karena patriotisme mereka yang pernah menganggap di dalam teologi dan juga sejarah mereka bahwa Israel itu pernah menjadi milik mereka. Itu yang mereka mau ambil alih kembali. Berarti itu masa lalu yang tidak boleh terulang dan bahkan tidak perlu ada satu negara pun yang membenarkan itu. Memang kita tidak membenarkan itu. Siapa yang membenarkan itu? Berarti penjajah yang dilakukan oleh Israel adalah sesuatu yang melanggar hukum internasional, melanggar banyak hukum, dan mereka pantas diperangi atau enggak? Siapa masalah ya silakan Joseph. Ada mau Kalau coba baca Al-A'raf ayat 137, Mbak berani buka nggak kira-kira? Saya bahas politik dulu nih, kan kita bahas. Kita bahas secara Israel. Kamu tadi bilang bahas ada sebut-sebut Nasrani. Saya dari tadi gemes sama kamu. Saya biarkan Elia. Coba baca surah Al-A'raf ayat 137. Lihat apa yang Allah mau janjikan kepada bangsa Israel. Lihat tuh aja. Buka Al-A'raf ayat 137. Saya buka Al-A'raf ya. Kalau misalnya dia terpaus berarti saya nggak lari. Intinya saya tuh kalau masuk room nggak pernah lari. Kamu Jadi kita ada Al-Quran by book nggak kira-kira? Ya, silakan. Kok ada ya orang muslim? Jadi jangan di framing gitu loh. Tidak ada yang membenarkan peperangan ini. Ayat berapa tadi? Al-A'raf ayat 137. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna. Coba dibaca itu. Saya menjawab sebagai orang Islam, untuk orang Kristen sebaiknya dengan Nggak bisa. Kamu bahas tafsirnya. Saya minta tafsirnya. Saya bahas tafsirnya. Allah bahas itu tafsirnya. menyuruh, itu udah diketahui kok dengan orang-orang Islam semua, bahwa Allah menyuruh mereka ke sana. Tapi legalisasi kepemilikan itu tidak. Tafsirnya, kamu baca tafsir siapa itu seperti itu? Tafsirnya, saya minta tafsirnya. Itu tafsir sejarah ya, bukan Tafsir masalah hukum sejarah, kepemilikan. Mbak. Tafsir sejarah. Ini kebiasaan kalau bicara dengan Joseph ini ngotot terus so tahu. Ini Harus kebiasaan. pakai data. Intinya harus pakai data. Elia. Tafsir sejarah itu tafsir dalam pandangan ulama mana? Apakah Tidak, di dalam Ibnu Islam. Katsir? Orang Islam semua tahu bahwa tanah Palestina itu bukan milik orang Israel. Gimana sih? Silakan saya bacakan ya. Nggak mungkin. Terjemahannya, saya bacakan Nggak terjemahannya. mungkin. Dengarkan Umar bin baik-baik. Khattab, sahabat Dengarkan Rasulullah baik-baik. SAW Saya bacakan terjemahannya, jangan datang itu. ke Palestina, kemudian Ya kan? Saya mau melakukan bukakan ini, Elia, dia pembebasan udah kota panik. Palestina. Diam dulu. Kalau seandainya Diam dulu. orang Islam Panik kan? Nih saya bacakan terjemahannya karena dia nggak berani bacakan terjemahannya.
Dia panik. Saya bacakan terjemahannya ya. Saya bacakan Arabnya sebentar ya. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi. Ya, dan seterusnya. Saya malas baca Arabnya lah, biarin aja. Itu harusnya urusan Mbak Ayu. Kemudian di artinya terjemahannya, kami wariskan kepada kaum yang selalu tertindas. Nih kalau Bro Elia atau teman-teman Islam mau jujur, kira-kira kaum yang tertindas ini siapa? Kami wariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu bumi bagian timur dan bagian barat yang telah kami berkahi. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel. Disebabkan kesabaran mereka, kami hancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya serta apapun yang telah mereka bangun. Nih, saya baca tafsirnya. Dalam surah Al-A'raf ayat 137, tanah Palestina dianggap sebagai tanah yang diberkati sehingga Allah memberikan kepada Bani Israel tanah yang dijanjikan. Mbak bilang hukum internasional, Mbak. Berarti Mbak harusnya nggak beragama Islam. Makanya lucu saya. Maksudnya gini loh. Tadi dia bilang begini. Kenapa kamu mengatakan itu tanah Israel? Loh, penjelasan saya di podcast Dr. Richard itu tentang kenapa Israel dan Palestina itu berperang. Zionisme sekarang itu mewarisi semangat orang-orang Zelot, di mana orang-orang Zelot ini memiliki pandangan bahwa tanah itu adalah kepunyaan mereka sejak Yosua datang ke sana membawa mereka masuk ke tanah itu. Jadi orang-orang Zelot ini itu punya pandangan bahwa itu tanah kami pada mulanya, itu milik kami dan kalian menjajah kami, maka mereka melakukan perlawanan tapi pada akhirnya mereka kalah. Sekarang orang Zionisme itu yang mereka bangkitkan semangatnya. Saya tidak menyatakan dalam video itu bahwa Zionisme itu merepresentasikan Palestina, merepresentasikan Israel. Dan saya pun tidak pernah membenarkan peperangan itu, enggak. Makanya saya dalam posisi netral. Makanya tolong Mbak, pahami kata-kata saya itu dengan baik. Jadi kalau kamu menuduh saya mengatakan itu adalah tanah Israel dalam pandangan ya hukum internasional bla 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 bla, ya kembali aja kepada regulasi yang sudah ada. Tapi tentang mengapa peperangan itu ada, ya itu semangat mereka tadi yang dibangkitkan itu. Itu loh alasannya. That's the reason kenapa aku bilang kayak gitu. Bukan dari pribadiku yang menyatakan bahwa itu tanah mereka, bukan. Tapi orang-orang Zionis yang membangkitkan semangat orang Zelot yang menganggap itu adalah tanah mereka, maka mereka berperang. Kamu ngomongnya hukum internasional bla bla bla, tapi tidak tahu sejarahnya, yang ngaco. Ketika saya tanya tadi kamu, hukum yang kamu gunakan ketika orang Israel itu menjajah orang-orang Filistin itu, apakah Israel tidak berhak menduduki tanah itu? Kamu nggak jawab. Karena orang Filistin itu mengalahkan orang-orang apa? Orang-orang Kanaan dulu yang penyembah Dewi kesuburan itu tuh. Gitu.